Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Pelatih Patrick Kluivert akan menerapkan pendekatan berbeda kepada para pemainnya. Ia menyatakan akan melakukan seleksi lebih ketat, di mana pemain yang lebih aktif bermain reguler di level klub akan punya kesempatan lebih besar di timnas. Players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit. And those are important things. Of course, you need to also have exceptions for a few players in your team. So you need to really scale that very good with the physical coach as well. And you have to have a lot of contacts with the physical coaches of the players playing in different clubs. So those kind of things are very important. It's not only when they come, we just train. No, we need to check really how much they played or how much maybe some need to rest or some need to train extra. So that's all the things that come on our plate. And I think that's really one interesting thing to see. And we have all that already in our minds. So how are we going to train that? Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kebungkus lagi untuk mengomentari pernyataan Kluivert tadi. Kalau kita mendengarnya seperti sesuatu yang ideal ya, tetapi menurut Anda seperti apa? Iya, ada 2 poin yang dikatakan oleh Kluivert yang sangat menarik. Yang pertama, pendekatan dia terhadap pemilihan pemain. Nomor 1 itu harus fit. Nomor 2, kerja keras. Ya. Yang kedua, soal fit, dia juga bertanya, fit yang seperti apa? Karena memang faktanya, realitasnya banyak pemain ketika bergabung tim nasional. Ini juga sudah dikeluhkan di zamannya Sintayong. Pemain levelnya tidak cukup sebetulnya. Makanya di timnas banyak dilatih fisik juga. Nah, dalam konteks ini saya lebih melihatnya Kluivert ingin mendorong pemain, kamu pemain tim nasional. Di klub juga harus berjuang dapat menit bermain. Jangan di klub lebih banyak duduk di bangku cadangan. Karena kalau di klub banyak duduk di bangku cadangan, ketika masuk tim nasional, itu level match fitness-nya itu berbeda. Jadi orang yang sering main dengan sering latihan, itu level kebugarannya beda. Level bermain ketika, level kebugaran ketika orang banyak bermain, itu bukan sekedar fisiknya bugar, insting bermainnya juga teruji. Tapi kalau cuma latihan, kebugarannya mungkin dapat. Tapi insting mainnya belum tentu. Nah, ini yang saya pikir ingin didorong oleh Kluivert. Kalau Anda berstatus pemain tim nasional, di klub harus dapat tempat juga. Ini warning yang positif. Pemain seperti Marcelino, Orat Mangun, banyak lagi lah. Itu juga harus berusaha fight mendapatkan tempat di tim. Dan ini menurut saya, di satu sisi merupakan hal yang positif yang ingin dilakukan oleh pelatih. Di sisi yang lain, kita lihat nanti apakah itu akan mengubah susunan pemain. Itu menarik. Iya, oke. Kalau Sergio sendiri ada komentar, mungkin ini kan sesuatu yang ideal, tetapi kemudian realistisnya apakah bisa dilakukan dan apakah kemudian kalau dilakukan akan berdampak baik terhadap timnas? Ya, itu bagus karena menurut saya apa yang Pak Bungkus sudah sampaikan, pemain harus punya insting dalam pertandingan. Kalau di latihan itu beda. Saya masih ingat sebagai penyerang, kalau saya cuma latihan, itu beda sekali daripada main pertandingan. Karena di pertandingan ada tekanan dari supporter, dari harus dapat hasil, dan kalau tidak ada, kamu tidak tajam di pertandingan. Ya, itu situasi yang ideal. Mungkin karena tidak ada banyak waktu sekarang, dia harus pilih tim yang sudah tahu main bagaimana di timnas dengan teman-teman siapa udah tahu permainan, dan itu hal bagus tapi untuk jangka panjang. Oke, baik. Saya akan kembali ke tadi yang kita bahas sebelum break tentang janji bahwa akan ada pemain naturalisasi lagi yang kemudian bergabung, yang kemudian didekati langsung oleh Patrick Kluivert. Tetapi di sisi lain, Patrick Kluivert juga berjanji bahwa pemain lokal akan tetap jadi jantung. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dari Kluivert dalam menyusun line up agar kemudian bisa memenuhi kedua janji itu? Ya, bisa, tapi dia harus nonton sepak bola Indonesia dulu. Karena menurut saya harus ada balance antara pemain lokal dan pemain naturalisasi.
Tapi ya kalau mau hasil yang terbaik sekarang, mungkin situasi seperti ini dengan banyak pemain naturalisasi ini ya harus ikut dengan proses ini untuk dapat hasil. Ya, tapi untuk tahun depan atau dia bisa nonton sepak bola Indonesia dan pilih pemain yang cocok untuk naik level. Oke, jadi memang lagi-lagi bukan untuk hari ini ya, bukan untuk saat ini ketika menghadapi 4 pertandingan, tetapi mungkin untuk jangka waktu yang lebih lama. Berarti bukan dalam hal jumlah ya, balance itu bukan berarti 50-50 lokal dan diaspora gitu, tidak bisa diartikan seperti itu juga. Tapi kalau dari point of view pemain sendiri, Sergio, Anda pernah bermain di timnas, ada tidak sih kemudian, karena kita kan hanya bisa menduga-duga ya sebagai publik melihat bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi di locker room, apa yang terjadi di dalam gitu. Adakah friksi antara pemain diaspora dengan pemain lokal ketika kemudian ingin memenangkan hati pelatih yang mungkin tidak berasal dari Indonesia juga? Ya, menurut saya pengalaman saya sendiri tidak ada friksi karena waktu itu saya main di timnas ada beberapa pemain dinaturalisasi, mungkin 4 atau 5. Dan situasi itu beda sekali, tapi akhirnya saya bisa mengerti juga semua pemain mau hasil yang terbaik, itu lolos ke Piala Dunia, dan kalau hasil ada, ya saya mungkin tidak ada friksi menurut saya. Baik, di level pemain artinya kompak-kompak saja ya? Ya. Oke, Bungkus mungkin mau menambahkan kira-kira seperti apa sebenarnya tantangan terbesar untuk menyusun line up agar kemudian tidak dilihat wah pro Belanda saja nih di dalam menyusun tim. Iya, makanya tadi saya mengatakan sebetulnya untuk mengatakan bahwa akan memberikan ruang bagi pemain lokal, apalagi disebut sebagai jantung gitu ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah melihat jantungnya seperti apa. Makanya saya bilang, saya dorong Kluivert nih, lihat dulu sepak bola Indonesia. Keliling dulu Liga 1, Liga 2, seperti apa. Dari sana dia baru dapat gambaran. Kayaknya saya tidak bisa mengharapkan pemain lokal untuk posisi ini. Saya harus butuh tambahan pemain dari tempat artinya lain. Mengatakan jantung itu hanya pemanis di depan saja atau? Mungkin di masa depan iya, mungkin di masa depan. Sekali kan Kluivert ini kan kemarin bicara dalam tanda petik mencampur adukan antara tugas jangka pendek dengan obsesi jangka panjangnya. Dan itu bukan salah dia, karena memang forumnya itu terlalu umum gitu ya. Sehingga harusnya kan dipisah apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek, apa target Anda ke depannya gitu. Kan harus dibedakan. Nah kemarin itu kan campur aduk. Jadi kita menangkapnya itu tumpang tindih antara gagasan ideal dengan gagasan yang praktis. Nah yang praktis itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau menghadapi 4 pertandingan besar, kita tidak mungkin melakukan perombakan. Yang dilakukan adalah penyempurnaan. Nah tools untuk penyempurnaan itu sudah disiapkan. Ada Jairo masuk, ada Oleh masuk, ya benahi itu. Nah kalau untuk menyempurnakan ke depannya, baru dia bicara total football, jantungnya pemain lokal, maka lakukanlah asesmen dulu. Nah ini yang saya pikir harus dipisahkan oleh publik. Nah mungkin sayangnya itu tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PSSI kepada halayak. Apa sih yang ingin dilakukan oleh Kluivert, jangka pendek apa, jangka menengah apa, sisa kontrak apa. Ya, agar kemudian publik tidak mengira bahwa dalam waktu 2,5 bulan ini terjadi perubahan drastis. Bulan Maret Indonesia akan main seperti Belanda eranya Johan Cruyff gitu kan. Kan nggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi dalam sepak bola. Oke, baik. Kita akan sama-sama simak lagi kutipan pernyataan dari Patrick Kluivert soal akan ada pemain naturalisasi lagi yang bergabung. I don't know if I can tell it, Mr. President. But well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Okay, and I think that is one of the obviously one of the be more. Oke, Bungkus boleh komentarnya soal Jairo Ridawal ini? Iya, kalau tadi sudah mengatakan bahwa
Sintayong bermain dengan 3-4-3, butuh 3 back yang tangguh. Kita punya sekarang banyak back tangguh. Nah sekarang Patrick mengubahnya jadi 4-3-3, bukan mengubah ya, memodifikasinya di 4-3-3. Karena memang sepak bola Belanda tuh biasanya 4-3-3. Nah masalahnya kalau 4-3-3 kita perlu 3 gelandang tengah. Nah sekarang nih yang reguler main adalah Tom Hai dengan Ivar Jenner. Ada Nathan, tapi Nathan ini di klubnya juga banyak cadangan. Karena itu Patrick mau pemain yang lebih reguler bermain. Makanya dia butuh Jairo. Itu udah fix, udah sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi yang saya persoalkan sebetulnya gini. Patrick bilang bahwa dia sibuk dengan urusan pemain. Nah ini yang saya nggak mau ini. Pelatih timnas itu fokus bagaimana membangun tim. Menyiapkan taktik yang bagus, program latihan yang bagus, uji coba yang bagus. Urusan pemain itu serahkan kepada PSSI. Kalau perlu ada direktur teknik, harus buru-buru direkrut yang membantu memproses itu. Manfaatkan teman kita Sergio, manfaatkan teman-teman yang lain. Supaya urusan pelatih itu betul-betul fokus menyiapkan program tim, menganalisis kekuatan lawan, menyiapkan, memantau pemain-pemain yang mungkin bisa direkrut ke depannya. Jangan pelatih ditugaskan dalam tanda petik sebagai agen juga. Karena itu akan mengurangi konsentrasi dia. Oke. Tetapi lagi-lagi saya kembali lagi kepada, ini kan kemudian dikutip sebagai, ini kan hanya salah satu, akan ada lebih banyak lagi yang bergabung. Jadi kemudian ada kekhawatiran apakah kemudian di tim yang menghadapi Australia ini masih ada tempat untuk pemain lokal? Iya, saya 2 kekhawatiran saya. Yang pertama dia bilang, I'm busy with that. Iya, I'm busy with Nah, that. itu kan dia sibuk ngurusin ini. Itu saya nggak mau. Kamu harus busy-nya urusan taktik. Kamu menyiapkan tim untuk pertandingan lawan Australia, lawan Bahrain. Busy urusan pemain, itu urusannya federasi. Jangan kamu disibukkan oleh urusan itu. Yang kedua, kalau terlalu banyak pemain naturalisasi seperti yang Anda katakan tadi, ini akan menjadi pertanyaan publik, jantungnya yang mana kalau begitu gitu kan ya. Jadi memang statementnya juga kemarin di samping secara keseluruhan sudah cukup baik, tapi kalau ditelisik, dikuliti satu-satu kemudian jadi bertabrakan itu ya. ada yang saling bertabrakan. Itu tadi balik lagi karena memang ada program yang jangka pendek, ada yang jangka panjang berbenturan pada akhirnya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyimak kutipan dari pernyataan coach baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tentang bagaimana Patrick Kluivert memuji capaian yang sudah dilakukan oleh Sintayong terhadap Timnas Indonesia, dan dia menyatakan untuk bisa memenangkan hati fans Timnas, ia akan melakukannya dengan memenangkan pertandingan dan memainkan sepak bola yang atraktif. Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is, first of all, to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shinte, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more I can't do. Iya, pemirsa, kita langsung kembali lagi bergabung bersama Sergio. Sergio, kalau melihat bagaimana dinamika yang terjadi jelang pengumuman Patrick sebagai coach Timnas, kemudian kemarin akhirnya diumumkan, kemudian kita bisa merasakan bagaimana dinamikanya di media sosial. Menurut Anda sebagai mantan pemain Timnas, seberapa penting bagi Patrick untuk kemudian memenangkan hati fans Timnas? Ya, itu penting sekali untuk menang hati fans karena di Indonesia sepak bola itu hal penting dalam kehidupan. Tapi karena dia dari dulu orang sudah tahu tentang Patrick Kluivert karena dia mantan pemain bintang dari Barcelona dan timnas Belanda. Hasilnya itu yang paling penting untuk menang hati karena pasti seluruh Indonesia, semua orang di Indonesia senang kalau Indonesia menang pertandingannya dan lolos ke Piala Dunia. Iya, tapi kalau Anda mengatakan bahwa sepak bola itu adalah hal yang penting bagi kehidupan di Indonesia, saya jadi agak khawatir kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan pada pertandingan melawan Australia. Apa yang akan terjadi kira-kira?
Ya, itu yang sedikit sulit. Karena itu saya mau sampaikan untuk semua pecinta sepak bola di Indonesia, ya kita harus sabar dengan hasilnya. Karena kalau hasil ini belum cukup bagus, ya nanti kita harus fokus di masa depan. Dan kalau lihat, saya punya pengalaman di Australia. Mereka juga memulai tahun 2004 untuk mengembangkan sepak bola di sana, dan akhirnya lima tahun setelah mulai baru ada hasilnya. Mereka setiap kali ikut Piala Dunia sekarang. Ya, itu butuh waktu untuk waktu, dan semoga pecinta sepak bola di Indonesia bisa sabar. Oke, baik. Semoga didengar oleh publik dan pecinta bola di tanah air ya. Bungkus sendiri kalau melihat bagaimana atmosfer yang terasa, karena kalau kemarin kita lihat konferensi pers, tampaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana Anda memenangkan hati timnas yang patah hati kemarin setelah kehilangan coach kesayangannya, Sintayong, dan sekarang harus kemudian memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi dalam waktu yang begitu singkat? Iya, jadi sekarang paradigma para supporter melihat timnas itu sudah berubah. Jadi kalau dulu itu tagarnya adalah percaya proses, maka sekarang tagar itu berubah jadi percaya hasil. Jadi mereka tidak lagi ingin melihat bahwa pelatih baru ini memulai lagi proses dari awal, membangun tim lagi, kemudian mengalami fase-fase sulit sebelum akhirnya menjadi tim yang kuat. Sudah tidak mau lagi. Karena mereka sadar bahwa timnya sebetulnya sudah ada di fase yang cukup baik, tinggal sedikit lagi mencapai target, tiba-tiba pelatihnya diganti. Makanya mereka sekarang berharap Kluivert jangan berproses lagi, tapi harus segera mencapai hasil. Nah, ini tantangan terberatnya kan itu. Tapi kalau butuh banyak doa berarti? Betul. Tapi kalau Kluivert berhasil, saya yakin kecintaan publik kepada dia juga akan sama besarnya. Dan yang jelas, walaupun mungkin sekarang akseptabilitasnya tidak begitu tinggi, ketika kita main nanti di GBK, saya tetap yakin penonton akan penuh menghadiri pertandingan kita. Oke, tapi kalau kemarin melihat bagaimana respon atau cara menjawab Kluivert pada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif ini, tampaknya cukup santai ya ketika menjawab ya? Saya pikir dia sudah cukup teruji dalam hal komunikasi, karena sebagai pemain dulu kan juga sering dihadirkan dalam sesi jumpa pers, dan sudah terbiasa meladeni itu. Dan saya pikir di tim medianya PSSI juga sudah ngedrill juga gitu. Nanti pertanyaan ini kamu jawab ini, sudah gitu ya. Saya menganggap kemarin sesi press conference cukup baik. Artinya komunikasi publiknya sudah terkelola dengan baik. Hanya ada 1-2 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi, sedikit saling bertabrakan. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi, Bungkus, di bulan Maret 20 dan 25 Maret, bagaimana kita harus kemudian memupuk rasa dan semangat bahwa, apalagi untuk dari point of view para pemain ya, ketika kemudian nanti ternyata hasilnya tidak sesuai, kan pasti kemudian publik lagi-lagi marah ya. Kalau saya melihat, mungkin reaksi publik yang paling keras itu bukan kepada pelatih loh. Kepada federasi yang sudah memilih dia. Saya lebih melihat Kluivert mungkin tidak akan dipersalahkan. Karena rumus yang paling umum dalam sepak bola, itu tidak ada hasil yang instan. Semuanya butuh proses. Dan Kluivert baru 2 pertandingan, apa yang bisa diharapkan? Yang salah, yang milih dia. Mungkin ya. Mudah-mudahan cukup ini ya. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Sergio ya. Sergio, untuk kemudian melihat kita punya, dan memang sudah diungkapkan oleh Kluivert kemarin mengenai target-target yang ingin dicapai. Berapa seri, berapa menang, Australia sekian, kemudian berharap menang ketika di laga di dalam negeri. Nah, menurut Anda ini adalah sesuatu yang achievable, mudah untuk dicapai, atau sesuatu yang mungkin agak cukup mengkhawatirkan dan agak deg-degan juga untuk bisa mencapai target yang diinginkan? Kalau saya lihat pertandingan terakhir lawan Arab Saudi, saya sangat positif karena waktu itu saya nonton sepak bola, nonton timnas juga, lawan timnas Saudi itu hasilnya cukup bagus, dan kalau timnas main seperti itu lawan Australia atau Bahrain, pasti ada hasil juga. Dan, itu masalahnya karena tidak selalu stabil sebagus itu kan ya, Sergio? Ya, tapi semoga Coach Patrick bisa bantu untuk bikin prestasi itu lebih stabil. Baik, Bungkus mungkin bisa menambahkan kira-kira kalau evaluasi dari permainan terakhir, apa sih yang kemudian jadi kelemahan-kelemahan tim kita?
Iya, beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa secara permainan kita mulai konsisten ya. Yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah kemampuan untuk menciptakan lebih banyak peluang, variasi serangan yang lebih banyak, dan akhirnya mencetak gol. Kita sudah menggunakan berbagai formasi. Coach Sintayong itu juga di depan udah berkali-kali melakukan perubahan loh, termasuk merubah susunan pemain. Tapi memang produktivitas gol itu masih belum tercapai. Makanya solusi yang paling akhir adalah mencari striker. Dan itu yang sekarang sudah disiapkan oleh PSSI. Sayangnya, Coach Shin tidak sempat menikmati itu. Sekarang Coach Patrick yang menikmati, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkannya. Oke, baik. Kita harus break dulu, nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan Sergio Van Dijk dan juga pengamat bola M. Kusnaini. Kita akan lanjutkan perbincangan, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama lihat klasemen putaran 3, di mana posisi Indonesia saat ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini posisi kita ada di posisi 3, di atas kita ada Jepang dan Australia. Kemudian dalam 4 laga terakhir nanti kita akan berhadapan dengan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Targetnya memang 2 kali menang melawan Bahrain dan Cina, seri melawan Australia, dan Jepang. Ya, mungkin lebih realistisnya kita agak pasrah ya apapun hasilnya ya mungkin. Saya ke Sergio lagi untuk kira-kira memberikan gambaran tantangan seperti apa yang akan kita hadapi menghadapi Australia, Sergio. Ya, menurut saya lawan Australia bisa dapat hasil 3 poin juga, karena menurut saya apa yang saya lihat striker serangan Australia tidak maksimal sampai sekarang. Dan pasti ada kesempatan untuk timnas bisa cetak gol. Bahrain dan Cina, ya pertandingan tahun kemarin lawan Cina ya sedikit unlucky, apalagi kalau sekarang main di Indonesia itu lebih bagus juga dengan supporter. Dan ya Jepang ya itu susah sekali, tapi semoga udah dapat cukup banyak poin sebelum main lawan Jepang, dan mungkin kalau bisa main dengan hati dan motivasi bagus, dapat mungkin seri. Oke. Cukup optimis ya berarti Sergio menghadapi Australia. Optimis 3 poin dengan posisi kita akan bermain di tandang ya. Jadi menurut Sergio tidak akan ada terlalu banyak tekanan dari supporter di sana? Ada, tapi menurut saya kalau di sana itu bukan sama seperti di Indonesia atau di mungkin Cina. Karena sepak bola di Australia itu olahraga ketiga mungkin, dan itu beda. Menurut saya itu sudah biasa untuk pemain-pemain timnas. Oke, baik. Kalau untuk pemain-pemain yang perlu diantisipasi di Australia, mungkin ada nama-nama yang cukup harus jadi catatan, Sergio? Ya, menurut saya di sana pemain bertahan yang cukup kuat ya, tapi untuk itu harus di serangan cari solusi untuk mencetak gol. Tapi ya yang lain lumayan aja. Berapa tahun lalu masih ada banyak pemain yang main di klub besar di Eropa, tapi sekarang udah lumayan. Oke, baik. Bungkus, saya jadi percaya diri setelah mendengar penjelasan dari Sergio nih. Mungkin Australia bisa menang jangan-jangan kita. Kalau saya lebih melihatnya dengan pandangan yang lebih realistis ya. Oke. Jadi sama seperti Kluivert, saya berharap 2 pertandingan ini kita bisa pastikan 4 poin aja. Menahan imbang Australia di kandangnya, kemudian menang lawan Bahrain, buat saya itu akan menjadi gol yang cukup baik. Dan kalau kita bisa pertahankan tren itu dengan kemenangan berikutnya lawan China, kita optimis lolos putaran keempat. Tapi kalau kita bisa bikin kejutan seperti dibayangkan Sergio tadi, 3 poin lawan Australia, 3 poin lawan Bahrain, 3 poin lawan China, kita bahkan bisa peringkat kedua loh. Bisa lolos langsung Piala Dunia. Iya. Tetap lawan Jepang kita rasanya berat.
Nah, kalau itu bisa tercapai 9 poin, saya pikir Patrick Kluivert akan menjadi legenda dalam sepak bola Indonesia itu kalau bisa mencapai 9 poin ya. Langsung dibikinin patung kali ya kalau kayak gitu ya. Tapi Bungkus, kalau kemudian mari kita bicara realistis ya. Australia, apa yang perlu diantisipasi Bungkus? Jadi Australia ini secara permainan memang betul dikatakan oleh Sergio bahwa mereka sekarang agak menurun. Lini depan mereka tidak terlalu tajam. Tapi Australia masih punya pemain-pemain bertahan yang bagus. Hari Sutar dan kawan ini sangat kokoh di belakang. Kita sudah melihat waktu kita lawan Australia kemarin di Jakarta ya. Nah, ketika nanti menghadapi Australia di kandang sendiri, mereka akan lebih percaya diri bermain di depan publiknya. Dan yang berbahaya kalau mereka dapat banyak kesempatan bola-bola mati. Ini yang harus diwaspadai oleh pemain kita. Australia bagus dalam pemanfaatan bola mati. Karena mereka punya pemain-pemain yang terbiasa memanfaatkan situasi bola mati, posturnya juga mendukung. Jadi lawan Australia di kandang lawan, saya berharap pemain kita lebih hati-hati, tidak banyak membuat pelanggaran yang kemudian dimanfaatkan menjadi situasi bola mati bagi lawan. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, 1 poin rasanya tidak mustahil. Meskipun mimpinya 3 poin. Oke. Sekarang bicara soal Bahrain. Iya. Mungkin karena kita mix, karena yang terakhir kali kita saksikan adalah Piala Asia kemarin ya. Betul. Kemudian seperti apa sebenarnya nanti kita harus bisa menyusun strategi melawan Bahrain? Nah, ini yang menarik karena Bahrain yang kita hadapi kemarin di kualifikasi berkembang dengan sangat pesat ketika mereka bermain di Piala Teluk. Mereka menjadi juara Piala Teluk, mengalahkan Oman. Dalam perjalanannya mengalahkan negara kuat seperti Irak. Jadi saya pikir 3 poin kita targetan di kandang sendiri tetap harus kita jaga. Tapi kita harus lebih serius mencermati perubahan apa yang dilakukan oleh Bahrain. Nah, ini tugasnya tim asistennya Kluivert, bukan tugas saya. Oke, ini closing statement dari mungkin saya ke Sergio dulu. Mungkin kalau bisa kasih kata-kata untuk Patrick Kluivert, penyemangat seperti apa kira-kira untuk menjalankan misi yang luar biasa dengan target yang nyaris sangat tidak mungkin untuk dicapai, tetapi kita masih tetap semangat dan optimis bahwa ini bisa dicapai. Ya, menurut saya semoga Patrick bisa handle bisa karena di Indonesia ada banyak supporter yang mau instan yang sukses yang instan dan semoga dia bisa itu tekanan besar mungkin untuk orang yang tidak biasa karena mereka tidak tahu sepak bola di Indonesia dan semoga dia sekarang sudah tahu dan dia tetap tenang untuk dalam persiapan timnya untuk dapat hasil yang terbaik. Baik, Bungkus mungkin? Iya, kalau saya 2. Yang pertama, jangan terlalu banyak baca media sosial. Itu nomor 1. Ya, udah nggak usah dibaca aja ya. Dia dan keluarganya. Iya. Yang kedua, juga luangkan lebih banyak waktu untuk urusan tim ketimbang urusan mencari pemain baru. Fokus kelemahan tim kita nih apa, mainnya gimana, apa yang harus diperbaiki. Kemudian fokus mengamati Bahrain tuh mainnya seperti apa, Australia mainnya seperti apa. Urusan nambah pemain, sudahlah udah ada yang urus. Oke, jadi sebenarnya tugasnya cukup bisa fokus ya menghadapi 4 pertandingan ke depan, amati pemain-pemainnya seperti apa, kemudian juga harus menyaksikan bagaimana timnas kita ya. Iya, betul. Jadi emang tugasnya pelatih ya itu. Iya, oke, baik. Kita akan sama-sama saksikan karena ini perbincangan ini akan selalu kita putar-putar terus menjelang 20 Maret seperti apa. Tetapi lagi-lagi kita akan nantikan pembuktian Patrick Kluivert di 20 Maret nanti. Terima kasih Bungkus dan juga Sergio untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.